Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwito Wahyu Purnomo. Saya selaku mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas video untuk membuat terkait penjelasan mengenai hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Baik, sebelumnya kita awali dari mungkin hak kekayaan intelektual. Kita semua tahu itu apa, yang terdapat hak cipta, ada juga hak kekayaan industri seperti hak paten atau merek seperti itu, rahasia dagang, varietas tanaman dan lain-lain. Itu masuk kepada hak kekayaan intelektual. Dan mungkin di sini dapat aku anggap bahwasanya kita semua tahu apa itu hak kekayaan intelektual. Baik, jadi kita langsung masuk kepada monopoli, anti monopoli. Nah, anti monopoli kita ambil dari kata monopolinya terlebih dahulu. Monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu monos, yang memiliki arti sendiri, polein, yang artinya penjual. Lalu selanjutnya, monopoli merupakan suatu kondisi di mana terdapat adanya satu penjual yang menawarkan suplai atau jasa tertentu. Monopoli merupakan suatu keadaan juga yang ada di dalam pasar, di mana menunjukkan terdapat adanya satu atau sebagian kecil perusahaan yang menjual produk dalam komoditas tertentu yang tidak memiliki pengganti yang mirip, serta terdapat hambatan bagi perusahaan maupun pengusaha lainnya untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis tertentu. Seperti itu. Jadi misal aku contoh perusahaan A misal. Perusahaan A ini dia tuh memproduksi listrik. Nah, jadi di suatu negara perusahaan A ini memproduksi listrik yang dimana hanya listrik itu hanya dihasilkan oleh perusahaan A saja, seperti itu. Sehingga sulit bagi perusahaan B atau C ingin menjual listrik lagi. Karena apa? Terhalangi oleh perusahaan A ini, seperti itu. Jadi yang dimaksud monopoli di sini mudahnya seperti itu. Jadi apabila seseorang ingin mengikuti atau ingin berjualan produk yang sama, ingin berjualan listrik lagi, perusahaan B atau C, itu sulit karena adanya perusahaan A yang menjual listrik. Itu monopoli, seperti itu. Nah, kesulitan itulah yang dinamakan dengan monopoli. Lalu terdapat pula tadi monopoli udah jelas. Lalu masuk kepada anti monopoli. Anti monopoli di sini menjelaskan bahwa yang diartikan dengan praktek monopoli merupakan suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Seperti itu. Terlebih lagi apabila produk yang memonopolikan itu tergolong kebutuhan primer yang dapat dipastikan monopolis akan dengan mudah mendapatkan keuntungan yang jumlahnya cukup besar. Contoh misal Aqua nih. Aqua kan dia memproduksi air ya, yang kita tahu tuh air itu kebutuhan banget, seperti itu. Apabila Aqua menghalang-halangi daripada produk lain seperti Fit, Le Mineral atau Aksogi atau bisa juga minuman lainnya untuk memproduksi air putih yang untuk diminum, apabila Aqua menghalang-halangi, maka sudah jelas ia melakukan monopoli. Dan itu sangat jelas sekali tidak diperbolehkan dalam negara. Seperti itu. Bahkan sudah ada undang-undang pula yang mengatur untuk itu. Seperti itu. Jadi dalam hal ini pula monopoli itu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya yang pertama itu ada dimungkinkan akan dapat meningkatkan harga serta membatasi jumlah produksi dibandingkan dengan adanya pasar yang terdapat persaingan. Contoh misal, mungkin gak sih kalau misalkan PLN ini yang dia satu-satunya perusahaan listrik akan menaikkan harga listriknya? Mungkin aja, bisa jadi. Dan tentunya kita mau gak mau harus bayar dong, karena kita mau dapat listrik dari mana lagi, gitu. Atau bisa juga misal beras misal. Ibarat beras tuh cuma punya satu merek AC misal, nama berasnya AC mereknya. Nah, lalu si AC ini dia tuh satu-satunya merek yang jualan beras, yang dimana dia bisa aja bikin sekilo tuh 30.000 kalau dia mau.
Ya siapa yang nggak mau bayar, karena memang hanya dia doang yang jual beras seperti itu yang dikhawatirkan dari monopoli. Lalu berpotensi memiliki kemampuan untuk berproduksi pada suatu tingkat jumlah yang keuntungannya paling besar, yang artinya pendapatan dari monopoli diperoleh dengan mengambil tenaga beli milik konsumen masyarakat, seperti itu. Yang mungkin aku contohin kayak beras tadi gitu. Produksinya dapat dari masyarakat, dapat dari petani. Dia misal beli berasnya tuh sekilonya 10.000, dijual sama dia 30.000, seperti itu. Nah kalau misalkan ada persaingan, ada beras AC, beras CO, beras COO. Nah di antara mereka bertiga pasti ada persaingan. Persaingan apa? Persaingan kualitas, persaingan harga, persaingan pasar, seperti itu. Baik, jadi kita sudah membahas terkait apa itu monopoli, anti monopoli, dampak-dampaknya, seperti itu. Aku nggak ngejelasin langsung ke undang-undangnya karena dikhawatirkan videonya akan menjadi sangat lama, seperti itu. Oke, izin lanjut. Jadi apa sih hubungan antara monopoli dengan anti monopoli dengan hak kekayaan intelektual, seperti itu. Jadi kalau seingat aku ya, hak kekayaan intelektual, jadi gini, hak kekayaan intelektual itu jadi contoh aku punya merek, nama mereknya itu adalah Fresh Buy, ya Fresh Buy, seperti itu. Nah Fresh Buy ini adalah merek minuman dimana minuman itu punya banyak rasa. Contoh kayak minuman rasa jeruk, minuman rasa anggur, minuman rasa sirsak, seperti itu. Nah orang apabila ingin menggunakan merek minumanku Fresh Buy ini harus bilang ke aku dulu, harus beli di aku, seperti itu. Dan apabila orang-orang ini ingin mempergunakan merekku, menjual dengan merekku, harus bilang ke aku. Dan tentunya dari aku pun bebas untuk melakukan hal itu. Melakukan hal itu artinya kayak menentukan harga, seperti itu. Misal aku punya merek Fresh Buy menjual minuman A, B, C, D, rasa jeruk, rasa sirsak, rasa leci. Nah ada orang si B, kita sebut si B ini pengen pakai merek minumanku, begitu pula dengan si C, si D, atau si E, seperti itu. Dan itu merupakan hak kewenanganku untuk menentukan harganya. Contoh misal satu botol minuman dijual seharga 5.000. Nah dari aku pengen, dari penjualan botol-botol minuman itu aku ambil 500 perak, aku ambil 1.000, atau mereka beli ke aku 3.000, dijual oleh mereka 5.000, aku minta 1.000-nya dari penjualan. Atau aku bisa juga mereka belinya di aku nggak minta keuntungan apa-apa. Mereka beli di aku 3.000, mereka jual 5.000, yaudah aku nggak minta keuntungan apa-apa, seperti itu. Atau bisa juga dari aku ingin per bulan mereka menyetorkan daripada yang pertama biaya botol, per botolnya berapa, setor ke aku. Biaya untuk nama yang digunakan Fresh Buy itu setor ke aku juga. Sebulan 1 juta misal, atau 1 tahun 5 juta. Aku bisa seperti itu. Aku bebas mengatur hal-hal tersebut. Nah itulah yang dinamakan dengan monopoli, karena hanya terdapat satu, ya kan, satu variabel, satu orang yang mengatur, hanya terdapat satu sumber yang dimana bebas mengatur apapun, seperti itu. Jadi nah selanjutnya, apakah dalam hal ini melanggar undang-undang monopoli? Apakah aku hitungannya melanggar undang-undang monopoli? Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja. Jadi yang dimaksud dengan anti monopoli di sini adalah seperti itu, gitu. Hubungannya dengan hak kekayaan intelektual, seperti itu. Dan tapi hal itu tidak melanggar apapun, seperti itu. Hal itu tidak melanggar apapun karena setiap hal itu memiliki korelasinya masing-masing. Contoh dengan hak cipta, misal pemilik atau pemegang atas barang atau jasa yang memiliki perlindungan hak cipta berhak untuk melarang pihak lain dalam aktivitas untuk mengumumkan barang atau jasa tersebut. Pengumuman yang dimaksud mencakup pembacaan, penyiaran, pemeran, penjualan, pengedaran, dan penyebaran, seperti itu. Jadi
kalau dalam konteks hak cipta itu pemilik dari hak cipta itu berhak untuk melarang siapapun menggunakan haknya atau ciptaannya seperti itu. Nah lanjut, itu kan kayak monopoli barangnya gitu agar tidak digunakan oleh orang lain, yang dimana padahal kan apabila orang mau pakai ya pakai aja, namun nggak boleh karena apa, ada hak cipta seperti itu. Lalu paten. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten menyebutkan bahwa pemilik atau pemegang paten memiliki hak dan melarang orang atau pihak lain untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan atas produk yang diberi paten. Keseluruhan hak yang telah diuraikan secara yuridis bersifat monopoli, namun terdapat batasan waktu sesuai dengan jangka waktu perlindungan atas barang atau jasa yang diberikan paten. Jangka waktu tersebut adalah 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Seperti itu. Ini tidak berbeda jauh dengan hak cipta yang tadi, namun bedanya ini harus didaftarkan dan terdapat paten biasa dan paten luar biasa. Seperti itu. Ada jangka waktunya gitu. Nah, bahkan merek pun seperti itu. Orang apabila ingin, yang tadi aku contohin, orang apabila ingin menggunakan mereknya itu harus izin dulu ke aku, bilang dulu ke aku monopoli, semuanya bisa. Itulah hubungan dengan monopoli, seperti itu. Namun apabila kita lihat dari konteks yang lain, itu kayak ibarat gini, kayak kita nyewain barang kita aja, kita minjemin barang kita aja, nah barang itu kita monopoli, lo ya intinya serah kita, semua berpusat di kita, seperti itu. Mungkin sekian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.